Pemimpin pesantren ini mengaku kepada santri-santrinya bahwa dia adalah Tuhan. Halo semuanya, gue udah mulai aktif lagi kan di YouTube sesuai janji gue. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Yuk ambil posisi yang enak, ambil cemilannya dan dengerin cerita berikut ini ya. Gue di sini akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di pesantren ini dan apa aja yang terjadi di pesantren ini. Mendengar kata pesantren, pondok pesantren, pasti di pikiran kita semua adalah tempat untuk menuntut ilmu akademik dan ilmu agama yang baik, ya kan? Orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren itu berharap besar, bisa hafal Al-Quran, bisa mengerti ilmu agama lebih, dan bisa bertanggung jawab lebih atas dirinya. Tapi beda dengan pesantren ini. Pesantren ini mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang dimana tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, bahkan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Jadi gini ceritanya, pesantren ini terletak di Cirebon, Jawa Barat. Mana nih suaranya orang Cirebon? Halo. Kalian yang orang Cirebon dan sekitarnya pasti udah tahu dengan kejadian ini atau malah belum tahu. Oke, gue udah pernah datang ke pesantrennya. Kalian bisa lihat videonya. Gue datang pas siang hari. Kalau mau masuk jangan lupa beri salam. Jangan lupa dimanapun kalian berada tetap sopan dan hati-hati karena kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Pesantren ini sudah terbengkalai 8 tahun. Kalian bisa lihat kan dari videonya itu sudah sangat kotor dan dipenuhi oleh semak-semak. 8 tahun terbengkalai. Pesantren ini mulai dikosongkan pada tahun 2014 akhir dan berita ini sangat boom pada saat 2014. Ini sampai masuk ke berita, polisi pada datang dan banyak wartawan juga. Kalau kalian penasaran dengan beritanya pada tahun 2014, kalian bisa langsung aja searching di Google atau di YouTube pesantren terbengkalai atau pesantren ajaran sesat Cirebon. Alasan pesantren ini terbengkalai itu banyak dan alasannya menurutku masuk akal. Karena pesantren ini mengajarkan ajaran sesat sehingga membuat orang tua santri, warga Cirebon dan juga ormas Islam menutup paksa pesantren ini. Harus ditutup. Kalau nggak ditutup bahaya. Awalnya mereka menolak dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Lalu melakukan pembelaan. Namun mereka tetap tidak bisa karena emang pesantren itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada santrinya. Beberapa kegiatannya sangat melenceng, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Indonesia yang ada gitu. Kan namanya kita hidup di dunia itu pasti ada aja peraturannya. Di rumah aja kita ada peraturannya. Kalau kita masih ikut orang tua, pasti ada peraturan dari orang tua. Apalagi ini adalah sekolah pendidikan gitu ya, pesantren pasti ada aturannya baik dari agama maupun dari negara. Lebih parahnya, pemimpin pesantren ini mengaku kepada santri-santrinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan apa aja dan kalau santri-santrinya pada minta dia bisa mengabulkan. Sehingga masyarakat sekitar itu merasa aneh. Kok bisa seorang pemimpin pesantren itu mengaku dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai makhluk yang suci dan dia pernah bertemu Nabi Muhammad gitu. Pantas ormas Islam dan juga warga Cirebon harus menutup pesantren ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 pesantren ini sudah ditutup, makanya sekarang terbengkalai seperti yang ada di video itu ya. Dan gue sudah survei langsung ke lokasinya. Bayangkan aja guys, kalau pesantren ini diteruskan, banyak sekali korban berikutnya ya kan, yang ajarannya nggak benar, dia mau berontak juga itu pemimpinnya, bingung kan, jadi posisinya serba salah. Harusnya di pesantren itu diajarkan hal-hal yang baik seperti menghafal Al-Quran, terus belajar mengaji, yang belum bisa mengaji, belajar ilmu agama yang lebih, mendengarkan ceramah, belajar ilmu akademik, belajar pengetahuan umum gitu, bukan yang malah disuruh nyari sumbangan, disuruh melayani pemimpinnya. Warga sekitar pun tidak boleh masuk ke pesantren tersebut, ikut sholat pun tidak boleh. Jadi yang boleh sholat di dalam pesantren itu hanya santri-santri dan pengurus pesantren tersebut. Padahal warga sekitar itu udah mulai curiga dan ingin masuk ke pesantren itu, sholat di situ, namun ditolak, tidak boleh masuk. Ajaran sesat apa aja sih kak? Santri-santrinya itu setiap hari disuruh minta sumbangan. Aneh kan? Sedangkan Islam itu tidak mengajarkan hambanya untuk meminta-minta. Pepatah mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Sedangkan pesantren ini mengajarkan setiap hari untuk meminta sumbangan. Itu kan aneh gitu. Terus disuruh melayani pemimpinnya layaknya suami istri.
Gila nggak? Dan jika hamil diaborsi dan janinnya dikubur di situ. Makanya di belakang itu yang deket sumur, tapi gue nggak sampai belakang sih. Itu banyak kuburan janin dan ini bukan rahasia umum guys. Bukan menjadi rahasia umum, udah banyak yang tahu juga dan banyak berita yang masuk ya. Tapi di sini gue tidak menyebutkan nama pemimpinnya siapa, gue tidak menyebutkan nama siapapun, gue tidak menyebutkan nama pesantrennya. Jadi supaya tidak menghindari hal-hal yang dirugikan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue itu salah pemimpinnya sih. Kalau santrinya, pengurus lainnya kok itu menurut gue ya dia hanya terjebak sama pemimpinnya. Yang harus diurus tuh pemimpinnya, tapi alhamdulillah pemimpinnya udah di penjara. Bayangin aja orang tua santri-santrinya gimana perasaannya. Dia menitipkan anaknya untuk ke pesantren itu supaya anaknya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, tapi malah dikasih ajaran-ajaran sesat, dikasih hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Gimana coba perasaan orang tuanya? Pasti kecewa iya gitu kan. Dan pasti branding pesantren jadi agak down gara-gara ini. Padahal tidak semua pesantren yang seperti ini. Mungkin hanya ini yang mengajarkan ajaran sesat, tapi gue seneng banget udah ditutup gitu. Semoga pesantren yang lainnya aman ya, aman-aman aja. Dan gue sangat berharap tidak ada peristiwa ini lagi. Guys, tempat ini kan udah lama kosong ya, udah hancur bangunannya termakan usia. Dan gue pastikan pasti banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata atau lagi tempat berbuat maksiat yang brandingnya pesantren. Kedatangan gue di sana ya kayak disambut, terus kayak gue shock karena itu pesantren dan itu ada masjidnya, dan first time gue datang ke lokasi yang dimana itu ada masjidnya gitu. Dan gue selalu ingetin ke kalian kalau kalian mau datang ke tempat seperti ini harus ekstra hati-hati. Tapi kalian mau ngapain datang ke gitu. Harus ekstra hati-hati karena masih banyak hewannya, takutnya ada orang lain yang jahat dan sebagainya. Jadi jangan sendiri, apalagi cewek ya. Makanya gue tidak pernah sendiri. Tapi alhamdulillah kita aman ya guys. Ini gue waktu datang ke sana, gue melewati kamar-kamar santri dan gue ngelewatin ruangan pemimpin pesantren tersebut. Jadi gue cuma ngelewatin ruangan pemimpinnya sama kamar-kamar, gue masjidnya juga gitu kan, ke aula pesantrennya tersebut. Pesantren ini sih nggak gede-gede banget sih, dan di lokasi itu sangat bau ya karena banyak sekali kelelawarnya. Kalau bisa jangan sampai ketempelan kelelawar karena kelelawar itu mengandung banyak sekali bakteri. Jadi bau, ngap, rumputnya di mana-mana ya, namanya tempat kosong gitu. Kita doakan yang terbaik untuk bangunan ini ya. Kalau didirikan pesantren lagi kayaknya tidak mungkin. Jadi kita doakan yang terbaik untuk bangunan ini. Semoga bisa dialihfungsikan yang lebih bermanfaat lagi buat warga sekitar. Dan gue doakan buat para santri-santri yang mungkin sekarang udah pada besar ya, kan udah dari 2014, 8 tahun ya, udah sekitar 8 tahun ya. Jadi kalian, gue harap mentalnya sembuh, mental kalian bisa membaik lagi. Terus ajaran-ajaran sesat yang kalian pelajari atau kalian diajari di sana kalian bisa lupakan dan bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jangan pernah melakukan hubungan suami istri di bawah umur atau sebelum menikah. Terus buat kalian yang disuruh minta-minta terus, Islam tidak diajarin untuk minta-minta ya, apalagi tiap hari minta gitu, tidak diajarkan. Terus ajaran-ajaran sesat lainnya, kita doakan yang terbaik untuk bangunan itu, semoga bisa difungsikan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagramku dan juga TikTokku. Dan kalau kalian mau mengirimkan cerita atau kalian mempunyai cerita, kalian bisa langsung email ya, putrierikatim@gmail.com. Terima kasih.